berlarilah. Ya, lagu tadi sebelum kita masuk di dalam live streaming, berlari. Ku berlari. Kalau berlari itu artinya tidak jalan biasa, tidak jalan cepat, tetapi ya melayu. Ya, lari. Saudara, jangan merangkak terus. Saudara, beberapa kali saya menyampaikan firman tentang seorang wanita yang merangkak dan menjamah klaim jubah Yesus. Ya, saudara, untuk minta kesembuhan karena dia anaknya di dalam keadaan yang sakit 12 tahun. Saudara, anaknya itu mengalami satu gangguan dari iblis dan dia meminta. Kemudian dia sendiri mengalami sesuatu sakit pendarahan 12 tahun. Saudara, dan dia minta supaya Tuhan memberikan mujizat. Saudara, tetapi karena dia tidak kuat berdiri berjalan, maka dia merangkak. Saudara, kenapa saya mengatakan dia merangkak? Karena Alkitab mengatakan ibu ini punya pikiran, kalau aku memegang klaim jubah bajunya yang paling bawah, klaimnya, ya, jadi ada klaimnya bawah itu. Kalau aku pegang yang paling bawah, bukan lengannya, bukan jubahnya, tetapi klaim jubah yang paling bawah. Berarti dia dalam posisi merangkak. Karena dia tidak kuat berdiri. Tidak punya darah yang cukup untuk membuat dia kuat untuk berdiri tegak. Di tengah kerumunan orang banyak. Dia pikir kalau aku berdiri aku bisa. Aku kesenggol, aku mesti jatuh. Karena aku tidak ada kekuatan. Itu sebab dia hanya merangkak di bawah. Dan dia punya pikiran, ini tujuanku. Klaim jubah Yesus. Kalau aku pegang, aku pasti sembuh. Saudara, merangkak adalah kiasan daripada ketika kita ketemu Tuhan Yesus. Di dalam kerendahan hati kita, seolah-olah kita merangkak. Seolah-olah kita berlutut dan kita datang merendahkan diri. Kita tidak berani kelihatan di permukaan. Saudara, kita sangat merendah. Tetapi kita ingin menjamah jubahnya. Itu merangkak. Tetapi jangan merangkak terus. Jangan hanya pada pikiran, kalau aku merendahkan diri, aku datang, aku mendapat mujizat, mendapat berkat, mendapat jawaban doa. Sekarang, katakan, sekarang saya harus makin dewasa rohani. Saya bukan perangkak lagi. Saya harus berdiri, berjalan, dan berlari. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, apa maksudnya berlari? Bukan berlari di kita olahraga atau terkejar, tetapi berlari nanti kita akan melihat. Kita harus menutup segala keterlambatan kita kemarin, ketertinggalan kita, dan kita harus bisa menyusulnya. Ya, saudara, barangkali orang lain sudah ada di depan, tetapi saya terlalu terlambat, saya terlalu banyak merangkak. Minta mujizat, minta pertolongan. Lemah saya ini, tidak ada kekuatan saya ini. Jadi terus-menerus lemah terus. Lemah datang sama Tuhan kuat. Merangkak lagi tapi. Saudara, saya yakin saudara tidak mau menjadi orang Kristen macam demikian. Amin. Katakan, saya menjadi anak Tuhan yang harus tegak, berjalan, dan berlari. Amin. Haleluya. Para kekasih, berlarilah, jangan merangkak terus. Ya saudara, tipikal orang merangkak adalah menangis. Dan selalu merasa, aduh aku ini minder sekali. Aku ini tidak bisa apa-apa. Aku ini miskin sekali. Aku gak berani dilihat orang. Kalaupun aku berjalan tertunduk, kututupi wajahku. Ya, aku tidak berani melihat. Ini tipikal orang merangkak. Saudara, saya yakin saudara tidak kepingin, saya tidak kepingin menjadi orang Kristen yang hanya melihat ke bawah, hanya merangkak dan berangkang saja. Kita ingin untuk berdiri tegak dan kita bisa berjaya bersama dengan Kristus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan ayat 14, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Mari kita akan membacanya. 1, 2. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Para kekasih, ayat 13, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, aku sendiri tidak menganggap. Wah, Rasul ini hebat loh, saudara. Ini Rasul yang besar, saudara. Dan dia menulis begitu banyak surat di dalam perjanjian baru. Dia mendapatkan ilham roh itu tiada henti, saudara. Kita melihat dia penuh dengan kuasa. Dan dia mengatakan, aku tidak menganggap bahwa aku telah mencapai, aku telah menangkapnya. Aku tidak menganggap demikian. Tetapi aku ini berlari-lari untuk mencapainya. Coba, rendah hati sekali. Padahal dia sudah mencapai banyak hal, namun tetap dia mengatakan, aku belum mendapat. Aku mau menangkapnya. Yaitu hadiah, katakan hadiah sorgawi. Hadiah dari Tuhan, yaitu panggilan ilahi di dalam Kristus. Saudara, jadi hebat sekali ya, orang yang dahsyat ini mempunyai kerendahan hati. Dia mengatakan, aku melupakan yang di belakang, saudara, dan aku berlari, ya, dalam ayat 14, berlari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Ayat 13, aku ingin mencapai, aku akan menangkap, aku ingin mendapatkan hadiah daripada Tuhan. Saudara yang kekasih, saya yakin kalau saya dan saudara ditanya mau hadiah apa, ya lihat-lihat di mana nanyanya. Ya, kalau di rumah, kalau di mall, kamu mau dapat hadiah apa? Oh, tas yang bagus, baju yang bagus, perhiasan yang mahal. Tapi kalau ditanya dalam gereja, saudara mau mendapat hadiah apa? Rohani, mendadak rohani. Amin. Gak mungkin saudara minta di sini, saudara mau dapat hadiah apa? Oh, saya minta tas yang mahal, saya minta sepeda motor. Kita di sini kalau ditanya mau dapat apa, ya kita jawabnya seperti Rasul Paulus. Aku mau dapat hadiah. Ayat 14, yaitu panggilan sorgawi. Apa maksud panggilan sorgawi? Dia memanggil beberapa kali. Mungkin seseorang dipanggil 10 kali ketika hidup. Ya, sudah dipanggil, bertobat, murtad lagi. Jauh lagi dari Tuhan. Dipanggil lagi, keluar lagi dari Tuhan. Saudara, dan yang terakhir panggilan kita manusia adalah masuk di dalam sorga. Kita dipanggil itu kenapa? Karena sudah didaftar. Ya, kalau saudara sudah didaftar, maka saudara pasti pada nomor urutan, saudara akan dipanggil. Jadi kalau nggak ada nama saya pada daftar, kira-kira saya dipanggil apa tidak? Tidak, saya tidak akan dipanggil. Jadi panggilan ilahi sorgawi adalah bila mana saya dan saudara sudah, nama kita sudah didaftar. Dan tidak boleh hilang, tidak boleh tercoret, tidak boleh tertukar dengan orang lain. Kita punya nama harus selamanya di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Haleluya. Saudara, dengan dua ayat pendahuluan ini, saya ingin mengajak pada saudara untuk memperhatikan. Ya, kita berlari dan ini merupakan tahap setelah kita merangkak. Coba kita lihat tentang merangkak lebih dahulu. Ya saudara, merangkak ini adalah saat kita bertobat karena kita menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, dan itu ajaib, itu luar biasa. Ya saudara, kemarin salah satu teman kami di dalam PSP STT IKAT, ya, seorang dokter, beliau adalah anak dukun yang besar di Jawa Barat. Dari 7 saudara, yang dipilih oleh ayahnya menjadi dukun penerus adalah dia. Tetapi dia masih kurang puas. Dia berguru, dia bertapa, sampai dikubur hidup-hidupan, sampai apa segala macam. Dia
menerima begitu banyak kuasa dari Raja Jin. Raja Jin itu bukan Levi's ya, atau apa ya. Jinnya ini bukan jin itu, tetapi jin setan. Nah, saudara, dia mendapatkan kuasa. Dan jinnya berkata, kalau kamu ada apa-apa, ada orang yang lebih kuat, lebih dikdaya daripada kamu, lebih sakti, kamu diam aja. Aku yang maju. Wow. Saudara, di dalam Alkitab ada enggak ayatnya? Ada di Alkitab. Keluaran 14 ayat 14. Ya, kamu berdiam diri, aku yang maju. Nah, Raja Jin ini bilang begitu sama dia. Jadi kamu ini sekarang menjadi dikdaya sekali, sakti sekali. Saudara, tetapi saudara tahu, ketika hidupnya di dalam dosa, di dalam kuasa kegelapan, maka Tuhan memanggil dia. Tuhan memanggil dia. Dia mempunyai keinginan menyantet semua orang Kristen. Wow. Pada waktu itu, saudara. Tetapi dia heran. Dia nyoba nyantet satu orang saja, orang Kristen, gak mempan, saudara. Bilang sama samping, wow banget loh awake dewe. Ya, percaya apa tidak kira-kira? Tidak mempan, saudara. Dia coba lagi orang Kristen yang lain. Mungkin anak-anak, mungkin orang yang sudah tua dan lanjut usia. Tidak berhasil, saudara. Terus dia bertanya kepada beberapa orang, kenapa ya aku kok tidak bisa nyantet orang Kristen, kenapa? Wah, orang Kristen itu punya Tuhan soalnya. Mereka itu selalu bilang punya Yesus, punya juru selamat. Jadi kamu tidak akan mungkin bisa berhasil. Yang bilang ini bukan orang Kristen loh yang menjawab. Dan kemudian saudara, dia membaca dan mempelajarinya. Dan dia merasa ini yang aku cari. Bukan kuasa yang dahsyat dari jin, Raja Jin. Tidak. Ini juru selamat. Aku mau bertobat, aku mau datang sama Tuhan. Wow. Saudara, dan dia memberikan kesaksian setelah dia bertobat dan kemudian dia menjadi penginjil, menjadi hamba Tuhan. Saudara, ada dukun yang mau membunuh dia. Saudara, dia berkata, kamu keluarkan semua kekuatanmu. Aku punya Tuhan Yesus. Sekarang coba. Wah, ini dukun ini dia mengeluarkan jurusnya dan dia mau menjatuhkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Dukun ini terpental dan muntah darah. Saudara, semua angkat tangannya. Saya bangga. Saya happy. Saya makin berani. Saya makin beriman bahwa nama Yesus di dalam hidup saya menjadi kekuatan dahsyat dan tidak ada yang bisa menjatuhkan saya demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, pertama dia merangkak. Dia merasa ilmu yang aku pelajari begini lama, begitu luar biasa pengorbanannya. Dia berpuasa sampai 40 hari tidak makan untuk mencapai ilmu itu. Tetapi semuanya tidak ada arti di hadapan nama Yesus. Saudara, ini kesaksian dahsyat. Lalu dia datanglah merangkak kepada Tuhan. Dan dia mengakui semua dosa-dosanya dan dia melepaskan hidupnya dari semua pekerjaan iblis. Saudara yang kekasih, merangkak adalah awal mula saya. Ketika saya sangat tertekan, saya sakit yang keras mau mati, saya dalam keadaan yang sulit banget. Hal yang paling baik yang saya manusia bisa lakukan adalah merangkak. Saya merangkak datang kepada Tuhan. Seperti wanita ini. Saudara, 12 tahun dia pendarahan. Saudara, dituliskan juga di dalam firman, ada lagi wanita yang lain. Di dalam Matius pasal yang 15 ayat 25 sampai 28. Seorang wanita yang anak perempuan, anak gadisnya dirasuk setan. Saudara,
Maka ketika itu dia minta kepada Tuhan untuk menyembuhkan anak gadisnya. Apa jawab Tuhan Yesus? Hai wanita, nggak pantas roti di atas meja dilempar ke bawah kasih sama anjing. Wow, keras sekali ya. Wanita ini dianggap anjing sama Tuhan. Tapi apa jawab wanita ini? Sepertinya dia sedang merendahkan diri dan berlutut dan mencoba untuk berangkang, dia merangkak. Ya Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja tuannya, dia juga menjilat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gak perlu utuh Tuhan. Remah-remahnya aja diterima sama anjing. Dia merendahkan diri. Aku memang anjing. Dan aku sedang merangkak di bawah untuk menjilati remah-remah roti yang jatuh dari meja tuanku. Lihat. Merangkak ketika saya bertobat. Ketika saya menangis. Berseru kepadanya. Kalau Anda dalam keadaan yang sulit pada saat ini. Ada yang tidak masuk akal dalam hidupmu dan sangat mustahil. Dan engkau sudah mencoba segala macam cara. Namun engkau tetap tidak berhasil. Firman Tuhan menganjurkan untuk engkau merangkak penuh kerendahan hati. Datang dengan penuh menyerahkan diri kepadanya. Maka dia pasti menerima engkau. Dia pasti memberi jamahan yang luar biasa kepadamu. Wanita yang anaknya sakit ini dan dianggap anjing. Ketika dia menjawab, benar Tuhan. Benar. Yang kau sabdakan bahwa aku seekor anjing. Yang kecil, yang menjilat remah-remah di lantai di bawah. Benar, akulah anjingnya. Saudara, kata benar Tuhan, ini harus menjadi patokan saudara dalam menerima firman. Patokan saya. Tidak pernah kita mengatakan firman tidak benar. Selalu kita mengatakan benar Tuhan. Bahwa anjing yang kecil itu di bawah meja tuannya menjilat remah-remah roti. Saudara, kalau saya dan saudara penuh kerendahan hati kita merangkak, maka kita akan terima mujizat. Dan kemudian selain mujizat, Tuhan mulai merencanakan rencana hidup yang baru dalam hidup saudara. Saudara, orang Kristen harus mempunyai pengalaman merangkak. Kalau ada orang datang sama Tuhan dalam kesombongan, orang datang pada Tuhan dengan segala kemegahannya, mungkin dia orang sangat kaya, mungkin dia orang sangat pintar, mungkin dia orang sangat pangkat. Dan dia datang tidak merangkak, Tuhan tidak berkenan menerima dia. Terserah kau mau bilang dirimu Kristen, silahkan. Tapi engkau tidak punya pengalaman merangkak. Engkau harus merangkak lebih dulu. Engkau harus merendahkan dirimu lebih dulu. Engkau harus seperti anjing lebih dahulu. Supaya engkau boleh mengalami mujizat di dalam hidupmu. Itu sebab tidak sedikit orang Kristen yang mengeluh. Dan berkata, kenapa aku menjadi seorang anak Tuhan, sudah datang percaya kepada Yesus, sudah dibaptis, makan perjamuan kudus, namun aku tetap tidak mengalami mujizat. It is because you are not crawling to come to Jesus. Karena engkau tidak merangkak datang kepada Tuhan. You have to surrender your life. It is not only surrendering your life, but you have to humble yourself. You have to come humbly to Him. You have to crawling like a dog come to his master. Semua katakan, tetapi bila saya merangkak kepada Tuhan Yesus, saya menerima banyak mujizat. Rencana hidup saya, sejarah hidup saya dirubah sama sekali ketika saya berjumpa Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab darah Yesus memulihkan. Kita meninggalkan semua cacat celah dan dosa kita. Saudara, dan kita merangkak kepadanya. Ya, saudara, tetapi jangan terus merangkak. Saudara, jangan terus merangkak.
Dia adalah memang seperti itu. Yesus memang demikian. Dia ingin supaya Anda dan saya bangkit, berdiri, berjalan, berlari. Dan dia berkata, bangkit anakku, engkau sudah cukup lama merangkak. Aku sudah terima kedatanganmu. Oke, sekarang kamu bangkit, berjalan, berlari anakku. Semua katakan, amin. Amin apa? Berlari. Kita harus berlari. Kita harus mengejar ketertinggalan kita. Barangkali kita terlalu lama merangkak. Bagus kita datang dengan merangkak. Tapi jangan lama-lama. Semua katakan, mulai malam hari ini, saya harus berlari dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, pertama-tama berlari kemanakah? Saudara, escape yourself in the secret place of God's house. Kita harus lari ke dalam rumah Tuhan. Katakan, pertama-tama saya harus lari ke dalam rumah Tuhan. Ya, jadi saya dan saudara harus tahu bahwa kita harus lari kepadanya. Kita harus datang mencari hadiratnya supaya kita boleh berjumpa dengan dia. Jangan sampai saudara tidak berjumpa dengan dia, saudara. Supaya apa? Supaya saudara boleh mengalami mujizat perlindungan di dalam rumah Tuhan. Katakan, saya meninggalkan merangkak dan saya masuk ke dalam rumah Tuhan. Satu tempat penyelamatan buat saya. Amin. Jadi orang Kristen, dia harus mempunyai pengalaman, satu, merangkak, dua, masuk ke rumah Tuhan, dan harus diamankan di dalam a secret place, sebuah tempat rahasia. Katakan, tempat rahasia Tuhan untuk menyelamatkan saya setelah saya merangkak. Amin. Dan ini penting sekali para kekasih. Kalau saya dan Anda bisa demikian, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yang kita akan alami di dalam hidup kita, adalah perkara-perkara ilahi yang besar di dalam hidup kita. Katakan amin. Itu sebab saya sebentar akan menunjukkan pada saudara bahwa begitu pentingnya seorang anak Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Kita akan membuka dalam Mazmur 27. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. Tolong di rumah saudara juga berdiri dan kita akan membacanya. 1, 2. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Katakan, luar biasa. Setelah saya merangkak, saya masuk di dalam rumah Tuhan, tegak kepala saya, dan saya akan berlari dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Para kekasih, perhatikan. Pertama-tama kita harus lari ke dalam rumah Tuhan. Larikan dirimu dalam pondok rahasianya. Maka kau baru megah bila kau ada di dalam kemahnya. Ya, itu sebab para kekasih, setelah merangkak kita harus datang ke rumah Tuhan. Dan sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Semua menyanyi.
dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Amin. Saya yakin saudara bisa berlari karena engkau sudah ada pengalaman merangkak, engkau disembunyikan di secret place, ruangan yang rahasia. Setiap saudara mempunyai ruangan di hati Allah. Katakan, saya pribadi mempunyai sebuah ruangan di dalam hati Yesus. Saya sangat aman dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. If you come to Jesus Christ, after overall that you have already crawling, and come to Him, and then you have a very special place. It is a secret place in the contextual of the Bible. The term is secret place. You know what's the meaning of a secret place? It is not for public, it is just for you. It is personally, so privately. Itu sebab kalau Tuhan mau memberkati saya dan saya dipanggil oleh Dia, saudara, kita ini bukan karena gerudukan orang. Setiap orang yang berkerumun datang, setiap orang yang bergelombang datang kepada Tuhan. Setiap menit, setiap detik begitu banyak orang di seluruh dunia datang kepada Yesus. Dari seluruh negara dan bangsa dan bahasa. Saudara mesti tahu, masing-masing yang datang kepada Yesus mempunyai a secret place, mempunyai tempat rahasia di hati Yesus. Terus saudara punya satu tempat di hati Yesus. Katakan, saya mempunyai sebuah tempat rahasia di hati Yesus. Saudara, engkau akan tenang jiwamu jika engkau harus menghadapi segala macam masalah. Ancaman penyakit COVID-19, kekurangan karena uang, keberantakan rencana, dan segala sesuatu yang saudara tidak bisa menghandlenya. Ketika engkau sadar, aku punya satu tempat rahasia di hati Yesus, maka saudara akan menjadi tenang. Gak apa-apa. Itu semua cuma sementara. Itu semua di luar. Aku ada di dalam hatinya Yesus. Itu sekarang seorang istri yang merasa disakiti oleh suaminya, dan sebaliknya seorang suami yang merasa disakiti oleh istrinya, anak karena merasa disakiti orang tua yang kecewa pada anaknya. Engkau sudah tidak perlu lagi menangis, karena engkau mempunyai sebuah tempat di hati Yesus. Ayo angkat tangan kanan saudara. Dalam nama Yesus, mulai malam ini, nama saya harus terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba Allah di dalam sorga. Supaya pada satu saat, nama saya dipanggil, dan saya akan ada. Saya akan masuk dalam panggilannya, di dalam kerajaannya, dalam nama Yesus. Yang percaya ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan pengertian kepada kami bahwa kami harus siap untuk dipanggil, dan kami harus waspada. Nama kami tetap ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.